Sejarah dan konteks pencarian Batu Jaya. Situs Batu Jaya pertama kali ditemukan secara ilmiah pada tahun 1984 oleh tim peneliti dari Pusat Peneliti Arkeologi Nasional atau Puslit Arkenas. Penemuan ini mengubah pandangan para sejarawan mengenai pusat peradaban Buddha awal di Pulau Jawa yang sebelumnya dianggap hanya berkonsentrasi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berdasarkan analisis radiokarbon dan temuan artefak, struktur-struktur di Batu Jaya diperkirakan dibangun antara abad ke-5 hingga abad ke-12 Masehi. Para arkeologi meyakinkan bahwa situs ini berkaitan erat dengan perkembangan kerajaan Tarumanegara yang merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa. Beberapa prasasti Tarumanegara seperti Prasasti Tugu dan Prasasti Ciaterun menunjuk adanya aktivitas keagamaan pembangunan yang masif di wilayah Jawa Barat pada masa tersebut. Nama Batu Jaya sendiri merujuk pada nama kecamatan tempat situs ini berada. Seluruh kompleks percandian ini kini telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional dan berada di bawah perlindungan Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Serang, sehingga upaya pemugaran dan pelestarian terus dilakukan secara berkelanjutan. Candi Jiwa merupakan struktur bangunan yang paling ikonik di antara seluruh candi yang ada di kompleks Batu Jaya. Bangunan ini memiliki bentuk dasar persegi dengan ukuran sekitar 19 x 11 meter dan tinggi yang tersisa saat ini sekitar 4,7 meter. Seluruh bangunan tersusun dari bata merah tanpa menggunakan bahan perkas seperti semen, melainkan hanya mengandalkan ketelitian penyusunan bata itu sendiri. Sebuah teknik yang menunjukkan keahlian tinggi para pembuatnya. Dari pengamatan langsung ditemukan bahwa Candi Jiwa tidak memiliki ornamen pahat atau relief di permukaannya. Berbeda dengan candi-candi Buddha di Jawa Tengah yang umumnya kaya dengan ukiran, hal ini diyakinkan oleh para arkeolog sebagai ciri khas arsitektur budaya Hinaya atau Theravada yang cenderung lebih sederhana dalam penampilan fisiknya. Di bagian puncak candi terdapat cekungan berbentuk melingkar yang diduga berfungsi sebagai tempat penyimpanan relik atau persembahan ritual. Selain itu, di sekitar kaki candi ditemukan sisa-sisa saluran air purba yang perkirakan digunakan untuk keperluan ritual keagamaan. Beberapa fragmen gerabah dan bata berglasir juga ditemukan di area ini selama proses ekskavasi, menunjukkan bahwa kawasan sekitar candi dulunya merupakan pusat aktivitas keagamaan yang cukup ramai. Temuan observasi di Candi Blandongan. Candi Blandongan terletak tidak jauh dari Candi Jiwa, sekitar 200 meter ke arah selatan, berbeda dari Candi Jiwa yang berdiri secara mandiri. Candi Blandongan merupakan bagian dari kumpulan beberapa struktur kecil yang tanpa mengelompok, ukurannya lebih kecil dibandingkan Candi Jiwa, dengan dimensi dasar sekitar 12 x 12 meter. Yang menarik dari Candi Blandongan adalah ditemukannya lapisan bata yang tersusun berlapis-lapis, mengindikasikan bahwa bangunan ini merupakan pernah mengalami renovasi atau perluasan di masa-masa berbeda. Temuan ini memperkuat hipotesis bahwa situs Batu Jaya digunakan dalam rentang waktu yang cukup panjang, melintasi beberapa generasi, dan kemungkinan juga beberapa dinasti. Di dalam sekitar Candi Blandongan, tim arkeolog sebelumnya telah menemukan berbagai artefak penting, termasuk arca Buddha dalam posisi duduk bersila, fragmen keramik dari Tiongkok yang menunjukkan adanya jalur perdagangan internasional. Kegiatan observasi lapangan ini dilaksanakan dengan tujuan mendeskripsikan karakteristik fisik dan arsitektur Candi Jiwa serta Candi Blandongan secara langsung di lapangan, mengidentifikasi berbagai temuan arkeologis dan menghubungkannya dengan konteks sejarah yang telah dipelajari dalam kelas, memahami peran situs Batu Jaya dalam perspektif sejarah peradaban Asia Tenggara secara lebih komprehensif. Manfaat dari observasi ini yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis maupun praktis. Laporan ini dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa dan peneliti yang tertarik mengkaji situs arkeologi di Jawa Barat. Secara praktis, kegiatan ini memperkuat kemampuan mahasiswa dalam melakukan pengamatan lapangan, pencatatan data, dan serta analisis historis berdasarkan bukti fisik yang ada.